Oke, selamat siang teman-teman. Perkenalkan ya, kami dari kelompok Senik. Ini kami dari program studi informasi angkatan 24 yang angkatan kalian juga ya. Kebetulan di sini kami mendapatkan tugas dari panitia untuk mensosialisasikan mengenai materi apa yang kami dapatkan ketika kaderisasi kemarin di edisi. Nah, tema sosialisasi kali ini itu ya manajemen waktu. Bisa kalian lihat ini seperti mata kalian. Manajemen waktu itu merupakan proses merencanakan, mengorganisir, mengalokasikan dan mengontrol waktu secara efektif supaya kita nanti ketika kalian sedang berkegiatan atau memiliki aktivitas di setiap harinya, kalian bisa memanage mana waktu yang penting serta mana waktu yang kalian prioritaskan pada waktu itu. Silakan dilanjut teman-teman untuk tujuan jenis. Langsung aja. Yang kedua itu apa sih tujuan manajemen waktu? Nah, manajemen waktu itu tujuan meningkatkan produktivitas kalian dan mengurangi stres, kemudian mencapai sesuatu tujuan dengan efisien. Terus kita juga dapat waktu kita lebih efisien. Misalkan bisa berikutnya ini ada jenis dari cara untuk memanage waktu ya. Pertama itu manajemen prioritas. Jadi kayak lebih ke prioritasin tugas mana yang penting dulu dan yang lebih mendesak dan kayak deadline-nya yang lebih cepat. Yang kedua time blocking. Time blocking kayak alokasikan waktu pada satu tugas. Jadi fokus untuk kerjain satu tugas untuk diselesaikan, jadi time managementnya dibuat satu tugas. Terus to-do list, jadi kayak menyusun daftar tugas apa aja yang bakalan dikerjain biar lebih rapi dan biar lebih tertata. Terus berikutnya ada Pomodoro teknik. Pomodoro teknik dari bekerja 25 menit, istirahat 5 menit dan dilakukan secara berulang. Jadi kayak kita ngerjain tugas, misal kita ngerjain 25 menit, coba kita istirahat 5 menit dan itu dilakukan secara berulang-ulang biar lebih rileks aja. Terus berikutnya ada setting smart goals, jadi tujuan yang spesifik dan terukur. Jadi ketika goalsnya mau ngerjainnya yang mana dulu, terus biar tujuannya yang tepat jadi nggak terlalu berantakan buat cara memanage waktu. Berikutnya dilanjutin sama yang lain. tips. Yang selanjutnya adalah tips manajemen waktu. Yang pertama, memprioritaskan tugas, metode prioritizing matrix. Yang kedua, membuat to-do list harian. Yang ketiga, gunakan teknik Pomodoro. Yang keempat, eliminasi gangguan. Kelima, tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Keenam, belajar untuk menolak. Yang ketujuh, memanfaatkan teknologi dan alat bantu. Yang ke-8, jadwalkan waktu untuk istirahat. 9, refleksi dan evaluasi. Dan 10, delegasikan tugas. Nah, yang terakhir, pada poin terakhir ini, bagaimana semisal kita itu tidak memanage waktu dengan baik ya. Dampak buruknya itu diantaranya yang pertama itu kalian akan merasa aku tuh bakal nunda terus kalau nggak diatur waktunya dengan baik ya. Contohnya ketika kalian tugas nih, tugas itu harusnya kan bagian cepat waktu. Nah, nanti kalau kalian nggak manage malah jadi penundaan. Selanjutnya kurangnya tidur. Kalau misal kalian tidak manage waktu dengan baik pada hari itu, tidurnya bakal malam atau larut malam, nanti malah keesokan harinya kalian nggak aktif dalam berkegiatan gitu. Ini malah energinya berkurang. Selanjutnya tidak tepat waktu. Tidak tepat waktu ini diartikan kalian ketika manage waktu itu tidak sesuai dengan apa yang harusnya kalian kerjakan. Jadi prioritas kegiatan yang kalian nggak tahu mau kemana. Selanjutnya ada gegabah atau terburu-buru nih. Kalian kalau nggak ada manajemen waktu, ini bakal apa-apa itu gopoh jadinya. Nggak tahu apa yang bakal dikerjakan. Dan ada disorganisasi. Sini itu diartikan sebagai tidak terarahnya kalian mau kemana gitu. Hari ini misal kita nggak punya prioritas matrix tadi ya, durasi menghadapnya itu bakal kita random kerjainnya apa dan nggak tahu kita harus ngapain dulu gitu. Dan yang terakhir itu multitasking. Di sini multitasking itu diartikan tidak baik karena bekerja secara banyak perihal itu malah buat otak kita itu tidak bekerja dengan baik. Sekian dari kelompok kami ya. Kalau misalnya Ada salah kata dari kami, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Jadi kami di sini dari Prodi Sistem Informasi kelompok Senik.
Di sini kami mendapatkan tugas untuk sosialisasi tentang tema yang kami pilih adalah manajemen waktu. Jadi di sini bisa dilihat di posternya, manajemen waktu adalah proses merencanakan, mengorganisir, mengalokasikan, dan mengontrol waktu secara efektif untuk menyelesaikan berbagai aktivitas atau tugas dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Hal ini melibatkan kemampuan mengatur prioritas, mengelola gangguan, dan tetap fokus pada tujuan untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, di sini ada tujuan dari manajemen waktu sendiri. Jadi untuk tujuan dari manajemen waktu yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas. Jadi orang yang sudah menerapkan manajemen waktu harusnya tidak nganggur dan scroll TikTok. Yang kedua ada mengurangi stres, mencapai tujuan dengan efisien, memprioritaskan kegiatan penting, meningkatkan kualitas hidup, dan menghindari kegiatan menunda-nunda. Oke, selanjutnya di sini ada tips jenis-jenis dari manajemen waktu sendiri. Oke, tips di sini yang pertama itu kita harus memprioritaskan tugas-tugas. Jadi kita harus yang tugas yang penting dulu juga. Kemudian membuat to-do list. Lalu kemudian menetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Lalu belajar untuk menolak ajakan yang nggak bermanfaat selain tugas itu tadi. Kemudian untuk selanjutnya memanfaatkan teknologi dan alat bantu. Yang selanjutnya lagi menjadwalkan waktu untuk istirahat, jadi biar kita nggak terlalu lelah. Nah, kemudian ada jenis-jenis dari manajemen waktu. Di sini ada 5 yang dibutuhkan bertanya ya. Jenis-jenisnya yang pertama ada 1 manajemen prioritas, yaitu fokus pada tugas penting dan mendesak. Terus yang kedua time blocking atau alokasikan waktu tertentu pada satu jenis tugas agar dapat fokus dan tugas terselesaikan. Yang ketiga yaitu to-do list, menyusun daftar tugas harian. Yang keempat melakukan teknik Pomodoro, bekerja 25 menit terus dan istirahat 5 menit. Terus selanjutnya yaitu ada setting smart goals, tujuan yang spesifik dan terukur. Oke, manajemen waktu sendiri mempunyai banyak manfaat. Nah, di sini ada dampak buruk jika kita tidak memanajemen waktu yang ada. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 6. Ada 6 dampak buruk dari manajemen waktu jika kita tidak melakukannya. Yang pertama itu tentang penundaan. Jadi kita suka menunda-nunda tugas yang ada. Terus yang kedua kurang tidur. Kalau kita nggak memanajemen waktu, terus tugas-tugasnya nggak dikerjain tepat waktu, kita bisa keteteran dan bisa kurang tidur. Terus yang ketiga tidak tepat waktu. Yang keempat ada gegabah atau terburu-buru, jadi kita panik ketika ada tugas yang deadline-nya itu besok gitu. Terus yang keempat disorganisasi, dan yang terakhir adalah multitasking. Oke, sekian sosialisasi manajemen waktu dari kelompok Sanik. Terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Halo, selamat siang semuanya. Di sini kami dari program studi sistem informasi kelompok Sanik. Kami akan melakukan sosialisasi tentang tema yang kami pilih, yaitu manajemen waktu. Nah, jadi manajemen waktu sendiri merupakan proses merencanakan, mengorganisir, mengalokasikan, dan mengontrol waktu secara efektif untuk menyelesaikan berbagai aktivitas atau tugas dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Nah, hal ini melibatkan kemampuan mengatur prioritas, mengelola gangguan, dan tetap fokus pada tujuan untuk mencapai hasil yang optimal. Untuk tujuan dari manajemen waktu sendiri adalah Untuk tujuan dari manajemen waktu, yang pertama ada meningkatkan produktivitas, jadi kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kemudian ada mengurangi stres karena tugas kita sudah diatur, sudah dihandle. Kemudian mencapai tujuan dengan efisien, tidak molor-molor. Memprioritaskan kegiatan penting, meningkatkan kualitas hidup, menghindari kegiatan menunda-nunda. Lanjut. Oke, selanjutnya sini aku ada tips buat memanajemen waktu. Jadi yang Lihat itu pertama, Mas ya. jadi yang pertama ini adalah memprioritaskan tugas-tugas yang harus dikerjakan lebih dahulu ataupun mepet deadline-nya. Kemudian membuat to-do list harian biar nggak acak-acakan saat kita mengerjakan tugas yang mana dulu. Lalu kemudian menggunakan teknik Pomodoro. Yang selanjutnya yaitu
eliminasi gangguan, kemudian tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Kemudian selanjutnya yaitu belajar untuk menolak. Selanjutnya memanfaatkan teknologi dan alat bantu agar memudahkan kita dalam manajemen waktu. Selanjutnya jadwalkan waktu untuk istirahat agar gak lelah saat mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Kemudian refleksi dan evaluasi, dan yang terakhir delegasikan tugas. Berikutnya yaitu ada jenis-jenis manajemen waktu, ada 5. Yang pertama yaitu manajemen prioritas, fokus pada tugas penting dan mendesak. Yang kedua yaitu time blocking atau alokasikan waktu tertentu pada satu jenis tugas agar dapat fokus dan tugas terselesaikan. Yang ketiga yaitu ada to-do list, menyusun daftar tugas harian. Yang keempat ada teknik Pomodoro, yaitu mengerjakan tugas selama 25 menit dan ada jeda waktunya selama 5 menit. Terus yang kelima yaitu setting smart goals atau tujuan yang spesifik dan terukur. Nah, kemudian ada dampak buruk jika kita tidak melakukan manajemen waktu terhadap diri kita sendiri. Dampak buruknya itu ada 6. Yang pertama itu penundaan. Jadi kita kalau ada tugas dan kita tidak manajemen waktunya, itu kita suka menunda-nunda dan pada akhirnya akan digabah, terburu-buru gitu. Terus yang kedua kurang tidur, dan yang ketiga disorganisasi, dan yang terakhir multitasking. Baik, sekian solusi yang dapat kita sampaikan tentang manajemen waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Asti Sofiana Anastasia dari kelompok Sanik dengan nomor NPM 24082010207. Dan perkenalkan, nama saya Guntur Nurul Aini dengan NPM 2408201005. Jadi di sini kita mau minta waktunya kakak sebentar buat ngasih informasi tentang apa sih manajemen waktu itu dan kenapa hal itu penting. Jadi manajemen waktu adalah proses merencanakan dan mengorganisir, mengalokasikan dan mengontrol waktu secara efektif untuk menyelesaikan berbagai aktivitas atau tugas dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Nah, hal ini melibatkan kemampuan mengatur prioritas, mengelola gangguan, dan tetap fokus pada tujuan untuk mencapai hasil yang optimal. Dan tujuannya dalam mengatur waktu penting adalah 1. Meningkatkan produktivitas, 2. Mengurangi stres, dan 3. Mencapai tujuan dengan efisien. 4. Memprioritaskan kegiatan penting, 5. Meningkatkan kualitas hidup, dan 5. Menghindari prokrastinasi atau menunda-nunda. Nah, manajemen waktu sendiri itu ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu manajemen prioritas, di mana hal itu terfokus pada tugas penting dan yang mendesak. Terus yang kedua adalah time blocking, di mana hal itu mengalokasikan waktu tertentu pada satu jenis tugas agar dapat fokus dan tugas terselesaikan. Yang ketiga, to-do list. Hal itu biasanya dilakukan untuk menyusun daftar tugas harian. Yang keempat, Pomodoro teknik, yaitu bekerja 25 menit, istirahat 5 menit, dan dilakukan secara berulang. Nah, yang kelima itu setting smart goals atau tujuan spesifik dan terukur. Dan tipsnya nih ada prioritaskan tugas atau metode prioritizing atau matrix. Nah, yang kedua adalah buat to-do list harian. Yang ketiga, gunakan teknik Pomodoro. Yang keempat, eliminasi gangguan. Yang kelima, tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Lalu ada belajar untuk menolak dan memanfaatkan teknologi dan alat bantu, serta menjadwalkan waktu untuk istirahat dan refleksi dan evaluasi. Lalu ada delegasi tugas. Nah, ada beberapa dampak buruk kalau misalnya kita tidak bisa memanajemen waktu, seperti terjadinya penundaan, kurang tidur, tidak tepat waktu, gegabah atau terburu-buru, disorganisasi, dan multitasking. Mungkin ada pertanyaan dari kakaknya? Enggak sih. Oke, masih udah mahal. Oke, mungkin sekian aja dari kami. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sanik ingin melakukan sosialisasi tentang manajemen waktu.
Dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Muhammad Firmansyah dengan PM 3 belakang 82. Mungkin perkenalkan nama saya Ahmad Dilman, biasa dipanggil Dilman dengan NPM terakhir 216. Perkenalkan nama saya Yuli Zulhad dengan NPM dari G terakhir 216. Oke, ini Kak. Yang pertama kan manajemen waktu itu penting. Kenapa kok penting? Karena manajemen waktu adalah proses merencanakan, mengorganisir, mengalokasikan, dan mengontrol waktu secara efektif untuk menyelesaikan berbagai aktivitas atau tugas dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Ini melibatkan kemampuan mengatur prioritas, mengelola gangguan, dan tetap fokus pada tujuan untuk mencapai hal yang lebih optimal. Tujuan itu ada 6 Kak. Yang pertama meningkatkan produktivitas, yang kedua mengurangi stres, yang ketiga mencapai tujuan dengan efisien, yang keempat memprioritaskan kegiatan penting, yang kelima meningkatkan kualitas hidup, yang keenam dari progression atau membangun. Lalu jenis-jenis manajemen waktu itu ada 5. Yang pertama itu ada manajemen prioritas. Nah, apa sih manajemen prioritas itu? Itu fokus pada tugas yang penting dan mendesak, kayak yang deadline-nya sudah lumayan dekat sama yang lumayan penting lah. Baru ada time blocking, itu ada alokasikan waktu tertentu pada suatu jenis tugas agar dapat fokus dengan dan tugas terselesaikan dengan tepat. Lalu yang ketiga ada to-do list, yaitu menyusun daftar tugas harian. Lalu ada yang keempat, ada Pomodoro teknik, itu bekerja 20 menit, lalu istirahat 5 menit, dan dilakukan secara berulang. Lalu yang terakhir ada setting smart goals, itu adalah tujuan yang spesifik dan terstruktur. Dampak buruknya itu ada penundaan, kurang tidur, tidak tepat waktu, gegabah atau terburu-buru, disorganisasi, multitaski. Lalu yang berikutnya kami mempunyai tips untuk mengatasi manajemen waktu ini. Yang pertama ada prioritas tugas atau metode prioritizing matrix. Yang kedua ada buat to-do list harian. Lalu yang ketiga ada gunakan teknik Pomodoro. Lalu yang keempat ada eliminasi gangguan. Dan yang kelima tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Itu aja dari kami, mungkin ada sekian sosialisasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.